mendadak tapi asik. Podcast kok kayak gini ya. Tapi yang penting isinya bahwa tadi saya baru tahu Anda nih berapa tahun ini nggak ketemu, ternyata kebetulan pinter banget loh Mas. Enggak lah. Karena mensiasati situasi, kondisi dan waktu itu ternyata Anda bergunakan dengan baik sehingga Anda menemukan satu jalan sekarang ini. Mungkin ceritanya gimana coba? Oke, terima kasih Om. Jadi setelah saya keluar ya, artinya ya sedikit tak minggir ya dari dunia Ya. politik gitu ya. Ketika tahun 2015 Ya. saya masuk di Kemendes, terus 2016 mulai tugas saya di Cilacap 1 tahun gitu ya. Akhirnya 2017 sampai sekarang berarti sudah hampir 20 tahun lah gitu ya. Tahun. Iya, 10 tahun itu Tidak terasa ya? Ya tidak terasa, tetapi ada beberapa. Teman-teman lu banyak yang udah jadi anggota dewan, ada yang jadi direktur, atau segala macam ya. Iya. Wah, Nah ya, jadi saya dari situ ada sesuatu yang harus saya lakukan. Kenapa? Tidaklah harus seseorang itu menunggu, tetapi saya harus membuat sesuatu yang harus diceritakan. Ya, tidak singkat kata adalah Kemendes, terus ada sebuah masterpiece pembangunan berkelanjutan gitu ya. Kebetulan saya adalah berlatar belakang sarjana teknik, jadinya tapi ingin ilmu yang saya dapatin ini harus menjadi sebuah konstruksinya di desa. Nah, ternyata dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 2014 saya mencoba berikhtiar seperti apa sih desa itu gitu. Kalau orang kan desa gitu. Iya, Tapi lebihnya kita desa gitu ya. iya sehingga saya harus berbuat gitu ya. Nah, ternyata selama saya hampir 6 tahun di Kecamatan Batuaden, 8 awal gitu ya, ada beberapa prestasi yang bisa dituliskan gitu ya. Bahwa Kecamatan Batuaden adalah satu-satunya di tahun 2022 adalah kecamatan kategori mandiri. Dan itu fakta gitu ya. Nah, ini warga Banyumas ya yang saya cintai. Gitu. Yang kedua adalah desa mandiri terbanyak itu di Kecamatan Batuaden ada 6. Dan sehingga dari situ saya yakin dengan seperti itu kita bisa. Cuma OPD ataupun pemerintah yang di atasnya itu bahasanya itu ngasih kesempatan kan? Mereka itu suruh berkembang. Artinya itu berkembang itu bukan artinya didorong, bukan. Ya tetap ada sebuah aturan regulasi yang harus dilaksanakan. Realnya sebenarnya seperti apa sih? Gimana ini menggarap desa itu? Realnya seperti apa? Gitu. Saya dengar ada TV desa segala macam, gitu kan? Ini apa sebenarnya? Jadi gini Om, namanya desa itu kan sebuah rumah gitu ya. Nah, rumah itu harus dipotret, harus dicat depan, cat belakang. Di belakang itu air bersihnya bagaimana, jambannya bagaimana. Jadi seperti itu sebetulnya Om. Jadi misalnya desa itu Dipelajari dulu ya profil desa. semuanya dipelajari Om. Jadi saya harus tahu persis desa A, B, C, D. Di kita itu ada 301 desa gitu ya. Dan itu dengan segala keunikannya, dengan perangkat desa rata-rata dan kepala desa. Satu desa itu ada bisa 10, bisa 12. Dan saya harus memahami semua. Kalau orang itu saya harus tahu artinya apa ini, maunya apa. Nah, dari situ saya punya kewajiban adalah mengedukasi. Yang kedua adalah fasilitasi. Apa sih yang menjadi sebetulnya memediasi? Manakala dia berkeinginan ada sebuah dua titik yang berbeda, ini harus mediasi dan terakhir ada saya mengadvokasi. Kalau mengadvokasi berarti saya itu harus menguatkan sebuah regulasi yang sudah ada biar desa itu ngerti. Jadi sebetulnya nggak jauh-jauh beda sih dengan dunia politik di desa gitu. Ya seperti itulah. Tapi ya siapa tahu lah deh, satu saat akan balik lagi gitu. Kamu bilang kan memediasi ya, antara desa itu dengan apa yang program yang ada di komunitas ini. Jadi tapi akhirnya kamu nggak pernah ada hubungan dengan pemerintah kabupaten atau kalau tentang pemerintah kabupaten itu toh satu ada sebuah jenjang strukturisasi. Nah,
Yang kedua adalah kami mengikuti sebuah alur. Contoh ya, tentang penggunaan dana desa. Ya. Dana desa itu diatur, saya harus membaca. Sebetulnya program daerah di tahun 2003 itu apa sih? Ya. Nah, saya harus tahu persis penerjemahannya untuk kecamatan ini apa? Itu kan artinya saya harus melewati beberapa OPD, beberapa kamar yang harus saya tahu persis gitu. Iya. Nah, sehingga dari situ, oh ternyata misal itu kecamatan itu seperti ini. Nah, kalau jatuhnya misal tentang air bersih, air bersihnya itu mau jatuh di mana? Oh di desa, habisnya di desa Rempuah gitu. Nah, saya harus masuk tahu di desa Rempuah ini ke depan mau dibuat kayak gini ya, iya. Nah, kita siapkan perangkat-perangkatnya. Apa sih yang menjadi kebutuhan? Contoh lahan, bersumber air, terus nanti berapa sih anggarannya? Itu mau bersumber dari apa? Dari desa, apa dari budget provinsi, budget kabupaten? Jadi sebetulnya kan jadi kalau orang bicara politik putar itu mudah. Jadi politik itu nggak mahal. Ngomong politik orang larang kan mudah ya. Mudah sekali. Jadi teman-teman yang senang politik, desa itu adalah hal yang simple dan mereka itu satu. Ntar dulu man, jujur, tapi ada kesulitan nggak kamu menselaraskan antara program dari pemerintah pusat kan ini ke desa ini dengan program-program dari daerah? Ada udah. Karena gini, contoh gitu ya. Ini nggak saya jujur gitu ya, bahwa contoh kayak dana desa itu memang berasal dari APBD. Sesuai dengan PP 60. Nah, di situ karena sumber dari APBN dan diamanatkan bahwa yang mengatur tentang penggunaan dana desa adalah Kementerian Desa. Otomatis Kementerian Desa itu punya prototipnya masing-masing. Ya. Nah, prototip seperti apa tentunya ini kembali lagi kepada sebuah kebijakan. Kebijakan kementerian yang terdiri dari beberapa dirjen, mereka punya program. Contoh, dirjen tentang pembangunan desa pedesaan. Kayak yang jatuh di tempat saya adalah desa Karangsari. Itu PDP-nya adalah desa. Apa sih yang menjadi kebutuhan desa? Oh mungkin sarana fisik, oh mungkin sarana sehingga enak. Kalau kemarin saya ngikutin dua hari satu malam itu ngikut casman sama Dirpol Agus. Kemarin saya diikutkan menjadi peserta kegiatan pelatihan pemandu outboard oleh AILI. Dan itu tidak semua orang akan menikmati itu. Kalau saya tidak memiliki sebuah jejaring yang bagus, komunitas yang bagus, nggak mungkin. Ya. Nah itu kuncinya. Itu 6 desa ya yang kamu pelajari? 12. 12. Sekarang 6 itu sudah jadi desa mandiri. Nah, bukan saya tinggal ngomong gitu. Apa sih yang tinggal 6? Saya tinggal 6 lagi ya. 6 lagi, majunya aja udah maju dari apa? Bentar lagi kan. Tapi ya itu lagi kecamatan jadi desa mandiri ya. Saya sih pinginnya PPD ya dikasih ribet dong ya. Iya. Ke desanya gitu loh. Iya. Karena dia pikir mungkin karena sudah ada dana desa, langsung mikir lagi. Enggak, kalau ya itu sih bagus. Artinya desa bisa Tapi tetap seperti aja itu. yang namanya orang yang mesti ada reward, ada Iya, ribet. bonus. Iya, ada bonus gitu loh. Oh ya desanya aku Penyemangat. Dia penyemangat gitu. Kalau saya gitu. Apalagi kecamatan itu, kecamatan Mandi sampai itu ke Banyu. Belum ada ya? Belum ada. Hanya batu lari saya dan selama hampir 6 tahun saya yang bareng-bareng memprosesnya. Dinas apa yang langsung? Yang langsung itu satu di Sotomaden. Ya. Di Sotomaden. Oh, di Sotomaden. Iya. Tadi itu ada Bina Pemdes, ada Asia Desa. Yang kedua lagi di Provinsi. Ada di LH. Kalau sendiri sih hampir semuanya. Iya. Karena tata pemerintahan juga sama. Karena apa? Di desa itu saya harus belajar yang luar biasa. Saya harus belajar tentang tata pemerintahan. Bagaimana saya mengemas tata pemerintahan, ada tata praja, ada tentang apa namanya bahasanya itu tafsil gitu ya. Terus
saya harus mengolah PAD. Iya. Pendapatan desa itu kan ada PAD, ada dana prasen, ada dana PAD. Itu semuanya harus saya kuasai, dan padahal kondisi sekarang itu regulasi itu kenceng banget. Kalau sekarang ada terus nanti berubah, dan sehingga karena beliau Pak Jokowi itu punya program sampai 2030 pembangunan berkelanjutan, maka kemarin saya di tahun 2021 hingga 2022 saya meniatkan, dan saya berniat juga selesai sekolah di Bapenas, itu namanya SDG Akademi Indonesia. Dari situ diikuti oleh beberapa NGO, kementerian, BUMN seluruh Indonesia, dan di situ saya banyak belajar. Karena apa? Dosen-dosen yang ngajar adalah orang-orang ahli, bukan asal komod kan. Dan dari situ walaupun sangat memperoleh pandemi, kita pakai online, tetapi pada saat itu juga saya datang di Jakarta, dan saya tidak menyangka kalau saya dapat yang terbaik. Iya, dapat terbaik di Most of Leaders. Mahasiswa terbaik ya. Yang membanggakan adalah saya orang Banyumas di desa gitu, dia dapat ke sana gitu. Tapi kalau ngeliat semangatnya orang desa sendiri seperti apa, Mas? Kalau semangat orang desa gitu. Iya. Itu artinya gini, mereka ingin aku pengen seperti ini, gitu. Tetapi di sisi lain memang SDM itu harus tetap dikawal, dibangun. Yang terlibat siapa ya? Kalau tentang pembangunan desa ya jelas itu stakeholder dari ada camat ya. Camat itu kan sebagai binwas ya. Ya. Sesuai dengan 2024 2019 bahwa pembinaan dan pengawasan di tingkat desa itu camat atas penugasan dari bupati. Nah, di sini memang harus menguasai semuanya. Saya yakin beliau lebih paham daripada saya. Ya. Kalau saya sebagai kementerian itu sifatnya sebagai mitra. Ya. Kami orang kementerian ditaruh di desa gitu ya. Nah, desa itu suruh membuat desa itu, kalau kata beliau apa itu lilin, suruh dinyalin lilinnya. Biar nanti saya itu kencang. Jadi ya seperti itu lah yang kita lakuin. Belum lupa aku nanya tadi tentang TV desa. Oke. Karena orang media tertarik sekali. Gini, TV desa itu memang saya secara pribadi oleh beliau Pak Jokowi dikasih mandat, dan kita memegang brand-nya untuk TV Desa Banyumas. Jadi yang saya usung adalah TV Desa Banyumas memberikan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Jadi saya tidak akan memberikan suatu edukasi atau yang sifatnya jelek gitu ya, apalagi memberitakan hal yang buruk gitu ya tentang desa, saya tidak. Tapi bagaimana desa itu saya edukasi, saya kasih kabar yang baik, dan saya akan memberikan kebaikan untuk desa. Itu TV Desa Banyumas. Dan kami ini bergabung dengan TV desa yang lain. ada ya, TV desa yang itu total itu ada, TV desa lokal itu ada 100, dan TV desa pusatnya itu ada 24. Online-nya di satelit gitu. Satelit. Tapi storage-nya di YouTube gitu. Jadi saya banyak belajar dari beliau tentang jurnalis gitu ya. Sampai saya diajarin gitu ya caranya berarti potensi desa di Banyumas itu benar-benar masuk di situ ya. betul. Posting. Luar biasa ini. Pemerintah Kabupaten Banyumas mesti berterima kasih. Jadi aku kayak gitu Om. Karena sama temen gitu ya. Silakan desa-desa yang punya video, punya kegiatan yang bagus, saya kasih, nanti aku edit, terus nanti aku buat deskripsinya, terus nanti saya perkenalkan. Ternyata aku juga Om. Contohnya itu adalah kegiatan wisata. Dan karena desa-desa di luar Banyumas, mereka datang ke desa di Batu dan pingin lagi banyak. Itu pengaruh dari mana? Dari pemerintah desa. Jaringan itu ya, Jaringan itu. TV seluruh Indonesia khusus untuk desa ya. Desa. Ya, bisa belajar dari. Nah, yang saya senang adalah apa sih yang diberitakan selain desa, harus desa. Kan selama ini kan desa nggak ada yang ngangkat. Ya. Dan saya wajib mengangkat dari mana lagi pembangunan berlanjutan yang dari desa dulu. Kalau dari atas itu kan sifatnya kan teoritis, tapi di kan itu dari desa.
Begitu Om Andi. Ya ini panjang banget sebenarnya, pengennya ngobrol lama tapi pas mampir kita nggak persiapan, kopi aja belum dibikin. Nggak apa-apa. Untuk iman yang baik kan. Tapi sini aku nanti lihat ya Om. Hmm. Moga-moga apa yang tadi saya sampaikan adalah menjadi bagian kita bersama-sama mewujudkan kembali masyarakat kesejahteraan Ya, lebih makmur gitu ya. Dan berikan kesempatan kepada saudara kita yang ada di desa untuk tumbuh, untuk berkembang sehingga desa itu menjadi desa mandiri. Karena tidak ada sesuatu yang paling berharga adalah selain kita kasih tempat, kita kasih waktu, yakin desa itu bisa. Secara umum perspektif Anda melihat desa-desa di Banyumas sekarang seperti apa kalau dibandingin dengan Kalau saya sendiri ke belakang itu dari sisi yang media itu luar biasa. ya. Jadi desa-desa sekarang itu pinginnya pembangunannya kayak di kota. Jadi misalnya di kota gitu ya ada kayak gini lah ya. Ada taman lah ya. Ada taman. Ada taman. Di desa pun harus ada. Itu Pokoknya kalau dibikin kota di desa. kota betul-betul karena apa? Kalau saya bicara tentang ekonomi sirkuler, itu yang diinginkan adalah duit ada di desa, muternya di Muter desa. di situ. Iya. Iya. Kalau bisa orang di luar masuk, Iya. sehingga contoh gitu. Beda dengan dulu ya orang desa. Iya, sekarang gini kan, aku nanti gini loh. Lah, dapat rezeki itu belinya ke toko modern, gimana gitu? Nanti lari ke Jakarta dong. Nah, sekarang percaya aja gitu ke tetangga. Misalnya kalau ada hajatan, ada kumpulan, udah aja dia yang buat. Iya. Jangan beli rotinya ke kota. Iya. Mereka kan apa gitu. Nah itu. Nah ini yang mulai saya edukasikan juga. Nah yang kedua adalah tentang bagaimana mereka menentukan kita gotong royongan. Memang kalau di ke gotong royongan udah dibikin kita karena mereka berpikirnya bahwa waktu adalah Waktu ya. Mereka ya. Saya dulu kan gotong royong. Iya. Artinya nggak benar-benar strateginya nggak terbang. Nah, yang kedua adalah para remaja muda. Sebetulnya kalau remaja kita di desa khususnya dikasih ruang, nggak ada namanya itu kenapa? Iya. Karena apa? Ya sama lah kalau aku nggak dikasih ruang, aku terus apa? Aku nakal. Kenapa aku nggak dikasih ruang? Aku mau kayak gini nggak boleh, kayak gini nggak boleh. Terus aku yang boleh yang gimana ya? Contoh di desa itu ada Karang Taruna, ada KIM, kelompok informasi masyarakat itu kan nanti lainnya ke PPD Malah lebih terbangun ya. terbang. Kalau Om Andi pingin tahu rasanya itu Om Andi setahun aja di desa. Pingin jadi orang desa. Iya ya. Karena di desa itu sudah ada semua. Sekarang aku kadang bicara sama teman-teman perangkat desa. Negara udah luar biasa. Dikasih duit, nggak usah pakai proposal. Dana desa. Nggak ada proposalnya. Iya. Paling nanti dia akan merancang sendiri untuk apa. Nanti dia yang mengawasi sendiri, dia yang akan meng-SPT-kan sendiri. Tinggal mereka melaporkan dalam aplikasi-aplikasi dari Kementerian Keuangan, dari desa, dari Kementerian. Sekarang Dan jadi potensinya ke garap benar-benar ya. Iya. Tidak dapat duit potensi nggak ke garap. betul lah. Sekarang di Banyumas lagi tren adalah inventarisasi aset desa dengan karena banyak Permendagri 1 2015 atau penetapan undang-undang aset desa. Banyumas itu harus tercatat semua. Karena apa? Kalau di Permendagri itu bahwa aset desa itu tidak boleh dihibahkan ke Pemda, tapi Pemda boleh dihibahkan ke Pemda. Dan aset desa itu nggak boleh dijual beli, apalagi dibeli, apalagi dijual itu nggak boleh. Kalaupun nanti tukang kulit, maka sekarang masih bisa. Sekarang desa lagi mengorganisir tanah-tanah milik desa, tapi di atas ada bangunannya bukan desa. Jadi lagi mulai diedukasi oleh kami ya, dari perintah kami, itu perintah di Kemendagri atas mandat Permendagri untuk meningkat. Iya, Kekayaan desa lah itu ya. iya desa. Karena desa itu mau berkembang, dia otomatis dari keahlian itu.
dia baru mengenal. Bupati bisa mengetahui bahwa dari provinsi banyak kabupaten seperti itu ya. Nah, tapi kalau yang dalam desa itu satu secara standar formulanya adalah luas wilayah dibagi sama jumlah pimpinan. Tapi yang satu lagi adalah 3% itu adalah milik daripada alokasi kinerja. Itu penilaian dari Kemenlu, desa mana yang dikasih duitnya itu progresnya bagus menurut standarnya beliau, itu akan mendapatkan 3%. Ya kalau di desa kita 200 juta. Di Banyumas itu hanya sekitar 3% dari sekitar 15 desa itu nggak banyak. Dan kebetulan lagi Batu Raden mendapatkan alokasi bahan. Luar biasa. Aku ketemu Iman hari ini nggak sia-sia, karena lama nggak ketemu, ternyata lebih hebat daripada yang lain. Dan, kayaknya memang perlu kita lanjutin santai dan lain. Dan saya juga ini sambil dengerin sambil orang pikiran kan apa perjalanan Iman selama ini, dan ternyata sangat menyenangkan. Makasih ya. Oke. Sampai belum bikin kopi dan Mantan di Matu Andi. langsung kita kick mulai ya. Terima kasih Ya. Pak Andi atas saya dikasih kesempatan Ya. datang di Taman Literasi. Hmm. Dan saya satu Taman Literasi Paket 60. Wah. Mau kayak kata Iman ya.